Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di video tutorial penggunaan Quizizz. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat akun Quizizz dan juga membuat kuis dalam platform Quizizz. Adapun perangkat yang saya gunakan saat ini adalah laptop. Nah, jika ibu atau bapak guru ingin menggunakan perangkat handphone, itu bisa saja, namun akan lebih mudah jika menggunakan laptop. Tanpa berlama-lama, saya langsung saja praktikkan. Pertama, kita masuk pada Google terlebih dahulu. Saya ketik Quizizz. Nah, kemudian saya pilih bagian paling atas ini. Setelah tampilan seperti ini muncul, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Caranya dengan pilih Sign Up. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan Google. Jadi, klik Continue with Google. Di sini akan ada pilihan untuk membuat akun. Di sini saya pilih menggunakan akun yang lain. Saya ketik email. Setelah itu, pilih Next. Lalu masukkan password email. Setelah itu, pilih Next. Kemudian akan muncul tampilan untuk penggunaan kuis. Jadi, di sini saya akan memilih Add a School karena saya menggunakannya pada lingkup sekolah. Selanjutnya akan muncul tampilan apakah kita sebagai pengguna masuk sebagai guru atau sebagai siswa. Saya akan memilih pengguna sebagai guru. Pilih Teacher. Pembuatan akun berhasil ketika tampilannya muncul seperti ini. Bisa kita lihat di sini settingannya menggunakan bahasa Inggris. Karena saya ingin menggunakan bahasa Indonesia agar saya lebih mudah dalam menggunakan platform ini, saya akan menuju pada setting. Di sini terlihat account yang sudah kita buat. Kita turun. Nah, pada bagian language, ini terdapat pilihan bahasa. Jadi saya akan ubah ke dalam bahasa Indonesia agar memudahkan dalam penggunaan platform ini. Nah, dapat dilihat setelah dirubah pengaturan bahasanya, tampilan pada platform Quizizz ini berubah menjadi bahasa Indonesia. Baiklah, saya langsung saja pada pembuatan kuis. Caranya dengan kita klik pada bagian tombol buat. Di sini pilih kuis. Tampilannya akan seperti ini. Saya akan berikan nama kuis ini, yaitu latihan IPS. Jika ibu atau bapak guru ingin menamakan kuis ini dengan nama materi dari suatu pelajaran, misalkan pernafasan pada manusia, bisa diberikan nama kuis ini yaitu pernafasan pada manusia. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan dari ibu atau bapak guru dalam membuat kuis. Kemudian, karena ini latihan IPS, jadi mata pelajaran yang terkait tentu ilmu sosial.
Klik selanjutnya. Di sini akan terdapat pilihan dalam membuat pertanyaan. Ada dalam bentuk pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, dan slide. Saya akan memilih bentuk pertanyaan pilihan ganda. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini, di sini kita bisa menuliskan pertanyaannya di bagian sini. Dan di sini opsi jawabannya. Di sini tersedia 4 opsi. Jika ibu atau bapak menginginkan 5 opsi, bisa ditambah pilihan jawaban. Jika cukup dengan 4 opsi saja, maka bisa dihapus pilihan yang kelima di bagian sini. Hapus opsi. Untuk ibu bapak yang ingin membuat pertanyaan atau soal dalam bentuk rumus matematika, bisa klik bagian ini. Tampilannya akan begini, bisa dipergunakan seperti ini. Lalu dimasukkan. Karena saat ini saya akan membuat kuis dengan soal IPS, maka saya tidak memerlukan rumus matematika. Akan saya hapus saja. Akan saya langsung ketik soal yang pertama. Di sini saya memasukkan pertanyaan, perhatikan peta di atas ini. Negara Thailand ditujukan pada angka, karena di sini terdapat kata peta, jadi saya akan memasukkan gambar. Klik saja tanda tambah ini. Lalu saya mencari gambar yang sudah saya download sebelumnya. Ini dia gambarnya, lalu pilih Open. Setelah gambarnya diinput, kemudian pilih Selesai. Gambarnya akan terlihat seperti ini. Kemudian saya masukkan opsinya. Untuk jawaban yang benar, akan saya beri tanda centang. Caranya dengan klik saja pada bagian centang ini, dia akan berwarna hijau. Ini menandakan bahwa opsi ini merupakan jawaban yang benar. Selanjutnya, akan saya atur waktunya. Saya akan atur 45 detik. Kemudian setelah itu saya simpan. Nah, di sini sudah terdapat pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan lainnya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan soal di Word. Jadi, saya bisa tinggal copy-paste pada quiz ini. Baiklah, di sini sudah terdapat 10 pertanyaan yang saya masukkan pada platform Quizizz ini. Selanjutnya,
saya akan menambahkan gambar untuk kuis latihan IPS. Caranya dengan klik tambahkan gambar kuis. Kemudian, klik di sini untuk mengunggah gambar. Nah, di sini kita akan tambahkan judul gambar. Saya sudah menyiapkan gambar sebelumnya. Jadi saya akan pilih gambar yang ini, lalu saya pilih open. Gambarnya sudah masuk. Kemudian untuk bahasa, saya pilih bahasa Indonesia. Tulisannya Indonesian di sini. Jadi soal ini saya tujukan untuk kelas 6 SD. Yang bisa melihat kuis ini yaitu publik. Saya publik, jadi dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian pilih simpan. Tampilannya akan seperti ini. Pada bagian bawah juga terlihat skor kualitas kuis. Selanjutnya kita pilih terbitkan. Ketika kita sudah menutup halaman setelah klik terbitkan, akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan mulai kuis langsung dan juga berikan pekerjaan rumah. Ketika ibu atau bapak memilih mulai kuis langsung, maka ibu atau bapak guru dapat secara bersamaan melangsungkan kuis bersama siswa. Nah, sedangkan pilihan berikan pekerjaan rumah, ini sifatnya secara tidak langsung. Jadi, bisa dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, atau bisa dikatakan sebagai tugas atau PR untuk siswa. Baik, Ibu dan Bapak Guru, kita langsung saja praktikan mulai kuis langsung. Kita tekan tombol mulai kuis langsung. Pilih klasik. Pada bagian ini, kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum membagikan kuis pada siswa. Ada pengaturan umum. Jadi, upaya peserta. Berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini? Di sini terdapat pilihannya, ada tak terbatas, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kita memilih tak terbatas, maka siswa dapat mengikuti kuis ini berulang kali, dan siswa tidak perlu membuat akun ketika mengikuti kuis ini. Sedangkan ketika kita memilih 1 kali, maka peserta harus mempunyai akun terlebih dahulu untuk memainkan kuis ini. Dan peserta hanya bisa mengikuti kuis 1 kali saja. Nah, di sini karena saya memilih mainkan kuis langsung, jadi saya pilih tak terbatas. Karena ketika saya memainkan kuis secara langsung, maka saya sebagai pengguna guru dapat membatasi kapan siswa mulai mengerjakan kuis dan kapan berhenti. Selanjutnya, saya menuju pada pengaturan aktivitas. Di sini, saya akan menonaktifkan beberapa hal. Yang pertama yaitu perlihatkan meme. Karena saya tidak ingin siswa terganggu dengan gambar-gambar yang muncul setelah mereka menyelesaikan satu soal. Kemudian, pertanyaan penebusan. Ini juga saya nonaktifkan karena ketika siswa selesai mengerjakan satu soal dan mereka menjawabnya dengan salah, maka siswa tidak dapat mengerjakan soal itu kembali. Maka saya nonaktifkan.
Di sini saya memilih klasik. Lalu saya klik lanjutkan. Ketika halaman seperti ini sudah muncul, maka siswa sudah dapat bergabung dalam kuis ini. Siswa dapat bergabung melalui link, ataupun siswa juga dapat langsung masuk pada platform Quizizz dan mengetikkan kode game ini. Jadi, ibu atau bapak guru terlebih dahulu membagikan kode game akan saya peragakan pada perangkat handphone sebagai siswa. Baik, akan saya langsung peragakan pada perangkat handphone sebagai siswa. Langsung saja saya masuk pada Google atau Chrome. Kemudian saya ketik Quizizz. Lalu pilih paling atas. Kemudian, langsung saja saya masukkan kodenya. Di sini saya sebagai siswa tidak perlu membuat akun karena pengaturan yang dibuat tadi, yakni siswa dapat mengakses dalam hitungan yang tak terbatas, sehingga siswa tidak perlu membuat akun. Namun jika dibatasi seperti 1 kali, maka siswa harus membuat akun. Selanjutnya, saya masukkan kode game. Kemudian pilih masuk sebuah game. Saya masukkan nama. Kemudian saya pilih mulai. Pada tampilan guru sudah tergabung 1 orang partisipan. Kita langsung saja mulai. Nah, di sini saya telah menyelesaikan soal-soal pada Quizizz. Pada layar Bapak atau Ibu guru yang membagikan soal Quizizz pada siswa tadi, sudah terlihat skor dari peserta. Karena di sini pesertanya hanya 1, jadi yang terlihat hanya 1 orang saja. Kita juga bisa melihat siswa dapat menjawab benar pertanyaan yang mana saja dan pertanyaan yang mana saja dijawab salah oleh siswa. Soal Quizizz telah selesai dimainkan. Selanjutnya, kita akan unduh hasil. Filenya sudah terdownload, lalu kita pilih open. Dapat dilihat di sini pertanyaannya apa saja dan skornya berapa. Ini merupakan skor dari peserta yang bernama Listia. Kemudian ada player level. Kita pilih keluar. Nah, itu tadi Ibu Bapak cara mulai memainkan kuis langsung. Selanjutnya, kita akan buat latihan tadi sebagai tugas rumah atau PR. Caranya yaitu pilih bagian kuisku, lalu pilih latihan kuis tadi, latihan IPS, kemudian pilih berikan pekerjaan rumah. Di sini kita bisa atur batas pengerjaan PR. Jadi, batas pengerjaan PR-nya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Selanjutnya, upaya peserta untuk mengerjakan kuis ini saya atur 1 kali saja.
Lalu bagian ini akan saya nonaktifkan, bagian perlihatkan meme dan pertanyaan penebusan. Setelah itu, ini akan saya tugaskan. Pada bagian ini, kita dapat melihat detail dari penugasan kuis ini. Kita bisa membagikannya lewat link game maupun memberikan kode kepada siswa. Ketika terdapat siswa yang sudah mengerjakan tugas ini, maka detailnya akan terlihat. Coba kita bagikan link gamenya melalui WhatsApp. Saya akan mencoba membagikan link tersebut pada salah satu kontak dari orang tua siswa. Tugas ini akan sama pengerjaannya dengan kuis yang sudah dimainkan tadi. Bedanya hanya terletak pada jangka waktu pengerjaannya saja. Kita akan coba refresh, apakah sudah ada yang mengerjakan. Ketepatannya berubah menjadi 60%, berarti sudah ada yang mengerjakan. Ni Devi sudah mengerjakan tugas rumah ini. Persentasenya yaitu 6 soal benar dan 4 soal salah. Kita juga bisa mengunduh hasil dari kerja siswa. Pilih saja unduh. Setelah selesai terunduh, kemudian kita pilih open. Detailnya seperti ini. Baik Ibu dan Bapak Guru, jadi itu tadi cara kita membuat PR atau tugas untuk siswa menggunakan platform Quizizz. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah mengikuti video tutorial ini hingga selesai. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.